Beberapa tahun yang lalu, Arman tinggal di Pulau Jawa bersama istrinya, Rina, serta kedua anak mereka. Sehari-hari Arman bekerja sebagai buruh pabrik, sementara Rina memilih menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak-anak mereka. Kehidupan mereka memang sederhana, namun selama Arman masih memiliki pekerjaan, kebutuhan keluarga mereka selalu bisa terpenuhi. Hingga suatu hari, perusahaan tempat Arman bekerja melakukan pemutusan hubungan kerja. Nama Arman termasuk dalam daftar karyawan yang harus diberhentikan. Selama beberapa minggu, Arman berusaha mencari pekerjaan baru, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Setelah berdiskusi dengan Rina, mereka akhirnya memutuskan pindah ke kampung halaman Rina di Kalimantan. Di sana masih ada rumah peninggalan orang tua Rina yang sudah lama tidak ditempati. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah, namun mereka merasa memulai hidup baru adalah pilihan terbaik. Dengan sisa uang pesangon yang dimiliki, Arman membeli sebuah motor bekas. Ia kemudian membuat rak kayu sederhana di bagian belakang motor. Rak itu digunakan untuk membawa berbagai sayur dan bumbu dapur yang akan dijualnya secara berkeliling. Setiap hari, Arman bangun sebelum pukul 2 dini hari. Rina sudah lebih dulu terbangun. Ia menyiapkan air hangat dan membuatkan kopi untuk suaminya. Sebelum berangkat, Rina selalu mengingatkan Arman agar berhati-hati selama di jalan. Arman hanya mengangguk sambil tersenyum. Tepat sekitar pukul 3 dini hari, ia meninggalkan rumah menuju pasar induk. Perjalanan menuju pasar memakan waktu sekitar 1 jam. Jalan yang dilewati masih sangat sepi. Di beberapa bagian, jalan itu membelah perkebunan, kemudian melewati tepian sungai yang panjang. Sesekali hanya terlihat kendaraan pengangkut hasil kebun melintas dari arah berlawanan. Sekitar pukul 4 pagi, Arman tiba di pasar induk. Ia membeli bayam, kangkung, sawi, serta berbagai sayur dan bumbu dapur yang biasa dibutuhkan warga. Menjelang waktu subuh, semua barang dagangannya sudah tersusun rapi di rak kayu belakang motor. Seperti biasanya, Arman selalu menyempatkan diri menunaikan salat subuh di masjid yang berada tidak jauh dari pasar. Setelah itu, barulah ia memulai perjalanan berkeliling dari satu desa ke desa lainnya. Pada suatu pagi, saat masih dalam perjalanan menuju pasar induk, pandangan Arman tertuju ke arah sebuah perkampungan di pinggir sungai. Ia belum pernah melihat desa itu sebelumnya. Padahal, sejak tinggal di Kalimantan, jalan itu sudah berkali-kali ia lewati. Lampu-lampu rumah masih menyala. Beberapa warga tampak sudah beraktivitas. Arman sempat memperlambat laju motornya. Ia memandangi desa itu beberapa saat. Namun, karena tidak ingin terlambat sampai ke pasar, ia kembali melanjutkan perjalanan. Desa itu terus terbayang di pikirannya, terutama ketika ia selesai berbelanja dan bersiap memulai rute jualannya pagi itu. Salat subuh baru saja selesai. Arman keluar dari masjid yang berada tidak jauh dari pasar induk. Udara pagi masih terasa dingin. Kabut tipis masih menggantung di beberapa bagian jalan. Arman menghampiri motornya. Ia memastikan seluruh sayur dan bumbu dapur tersusun rapi di rak kayu belakang motor. Setelah semuanya siap, Arman menyalakan mesin motor, lalu mulai meninggalkan kawasan pasar. Perjalanan menuju desa-desa langganannya kembali dimulai. Beberapa menit kemudian, Arman kembali melewati jalan di pinggir sungai. Jalan yang sama seperti saat berangkat tadi. Pandangannya kembali tertuju ke arah desa yang sempat menarik perhatiannya. Kini, langit mulai sedikit terang. Rumah-rumah kayu di desa itu terlihat lebih jelas. Asap tipis tampak keluar dari beberapa dapur. Beberapa warga sudah terlihat beraktivitas di depan rumah masing-masing. Arman memperlambat laju motornya. Ia memandangi desa itu beberapa saat. Dalam hati ia berpikir, tidak ada salahnya mencoba mencari pelanggan baru. Motor itu pun dibelokkannya memasuki jalan desa. Belum sempat Arman memarkirkan motornya, beberapa ibu-ibu sudah berjalan menghampiri. Mereka langsung melihat rak kayu di belakang motor. Arman tersenyum ramah. Ia membuka penutup rak kayunya, lalu mulai melayani para pembeli. Satu persatu, warga memilih sayuran. Sebagian membeli bayam, sebagian lagi memilih kangkung. Ada pula yang mengambil sawi, serta berbagai bumbu dapur. Tidak ada yang menawar.
Mereka langsung membayar sesuai harga yang disebutkan Arman. Arman mulai merasa lega. Baru pertama kali datang, tetapi dagangannya sudah ramai. Sambil melayani pembeli, Arman mencoba membuka percakapan. Menurutnya, warga di desa itu sangat rajin, karena sejak pagi sudah banyak yang beraktivitas. Kalimat itu membuat seluruh suasana berubah. Semua tangan yang sedang memilih sayur perlahan berhenti. Satu persatu warga menoleh ke arah Arman. Mereka hanya menatapnya. Tatapan mereka kosong. Wajah mereka terlihat datar. Tidak ada satupun yang menjawab. Arman mulai merasa canggung. Ia tersenyum kecil, lalu kembali berkata, "Ayo, ibu-ibu, silakan dipilih. Sayurnya masih segar semua." Beberapa detik kemudian, seluruh warga kembali bergerak. Mereka kembali memilih sayur seperti tidak pernah terjadi apapun. Arman hanya menghela napas pelan. Ia memilih menganggap kejadian itu sebagai hal yang biasa. Mungkin setiap daerah memang memiliki kebiasaan yang berbeda. Tidak lama kemudian, sebagian besar dagangannya sudah terjual. Arman berpamitan kepada para warga. Ia kembali mengendarai motornya, lalu melanjutkan perjalanan menuju desa berikutnya. Hari itu terasa berbeda. Di setiap desa yang ia datangi, pembeli terus berdatangan. Hingga menjelang siang, dagangan Arman hampir habis. Untuk pertama kalinya sejak mulai berjualan di Kalimantan, ia pulang dengan perasaan jauh lebih lega. Menjelang siang, Arman akhirnya tiba di rumah. Rina yang sedang menyapu halaman langsung menghampirinya. Ia tersenyum saat melihat rak kayu di belakang motor hampir kosong. "Hari ini laris, Bang." Arman mengangguk pelan. Wajahnya terlihat lebih lega dibanding hari-hari sebelumnya. Sambil menurunkan keranjang sayur yang masih tersisa, Arman menceritakan desa yang baru didatanginya pagi tadi. Menurutnya, warga di desa itu ramah. Mereka membeli sayur tanpa banyak bertanya. Hanya saja, ada sesuatu yang terasa sedikit aneh saat Arman mengatakan bahwa warga di sana rajin karena sejak pagi sudah sibuk beraktivitas. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Mereka hanya diam, lalu menatapnya. Rina tersenyum kecil. Menurutnya, mungkin warga di desa itu memang tidak terbiasa berbincang dengan orang yang baru mereka kenal. Arman pun mengangguk. Ia memilih tidak memikirkan kejadian itu lagi. Malam harinya, Arman tidur lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya terasa lelah setelah seharian berkeliling. Di dalam tidurnya, Arman bermimpi berdiri di tepi sebuah sungai. Airnya tenang, hampir tidak ada riak. Kabut tipis menyelimuti permukaan sungai. Arman memandang ke seberang, namun yang terlihat hanya bayangan pepohonan. Perlahan, air mulai naik, membasahi kedua kakinya. Arman mundur selangkah, tetapi air terus meninggi hingga mencapai lutut. Kemudian pinggang. Arman mencoba berbalik, namun tubuhnya seperti sulit digerakkan. Air terus naik. Sesaat sebelum mencapai dadanya, Arman terbangun. Napasnya terasa berat. Ia mengusap wajahnya yang dipenuhi keringat. Beberapa saat kemudian, Arman kembali berbaring. Ia menganggap semua itu hanya bunga tidur. Keesokan harinya, Arman kembali menjalani rutinitasnya. Pukul 3 dini hari, ia berangkat menuju pasar induk. Setelah membeli berbagai sayur dan bumbu dapur, Arman menunaikan salat subuh di masjid dekat pasar. Seusai salat, ia langsung mengendarai motornya menuju desa di pinggir sungai. Belum sempat berhenti, beberapa ibu-ibu kembali menghampiri motornya. Arman mulai mengenali wajah mereka. Tanpa sengaja, ia juga menyadari sesuatu. Ibu yang kemarin membeli bayam, hari itu kembali membeli bayam. Yang membeli kangkung tetap membeli kangkung. Begitu pula dengan pembeli lainnya. Semuanya membeli sayur yang sama, dalam jumlah yang sama. Arman sempat merasa heran, namun ia kembali mengabaikannya. Baginya, mungkin memang itu kebutuhan masing-masing keluarga. Setelah sebagian besar dagangannya kembali terjual, Arman melanjutkan perjalanan ke desa berikutnya. Dan seperti hari sebelumnya, dagangannya kembali hampir habis sebelum menjelang siang. Hari demi hari berlalu. Rutinitas Arman tidak pernah berubah. Setiap pukul 3 dini hari, ia berangkat menuju pasar induk. Setelah selesai berbelanja dan menunaikan salat subuh, desa di pinggir sungai itu
selalu menjadi tujuan pertamanya. Sudah hampir 2 minggu Arman menjalani kebiasaan itu. Hasil jualannya terus meningkat. Sayur yang biasanya masih banyak tersisa, kini hampir selalu habis sebelum siang. Rina ikut merasa senang. Penghasilan mereka mulai stabil, kebutuhan rumah tangga pun perlahan tercukupi. Namun, di balik semua itu, keanehan di desa tersebut semakin sering Arman rasakan. Setiap pagi, wajah-wajah yang datang membeli sayur tidak pernah berubah. Mereka selalu orang yang sama. Pakaian yang dikenakan pun selalu terlihat sama. Bahkan, jenis sayur yang mereka beli tidak pernah berganti. Seorang ibu selalu membeli bayam. Ibu yang lain selalu membeli kangkung. Yang lainnya selalu mengambil sawi dan bumbu dapur yang sama. Tidak pernah lebih. Tidak pernah kurang. Awalnya Arman menganggap itu hanya kebetulan. Namun semakin lama semuanya terasa terlalu sama. Suatu pagi saat sedang melayani pembeli, tanpa sengaja Arman menjatuhkan seikat bayam. Bayam itu jatuh tepat di dekat kaki seorang ibu. Arman segera membungkuk untuk mengambilnya. Saat itulah pandangannya berhenti. Kaki ibu itu dipenuhi lumpur. Lumpur berwarna coklat kehitaman, seolah baru saja berjalan melewati tepian sungai. Arman mengangkat kepalanya. Gaun panjang yang dikenakan ibu itu juga tampak sedikit basah di bagian bawah. Namun, ibu itu tetap berdiri diam. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Arman segera menyerahkan bayam yang diminta. Ibu itu membayar, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata. Arman mulai memperhatikan pembeli yang lain. Beberapa di antaranya juga terlihat serupa. Ujung pakaian mereka lembab. Sebagian bahkan tampak dipenuhi bercak lumpur. Anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang terlihat peduli. Seolah keadaan itu adalah hal yang biasa. Arman mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin mereka baru saja pulang dari kebun atau berjalan melewati jalan yang becek. Setelah selesai berjualan di desa itu, Arman kembali melanjutkan perjalanan. Saat melewati sebuah jalan yang cukup sepi, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan berbisik sangat pelan di dekat telinganya. "Pak, sayurnya masih ada." Arman langsung menoleh. Jalan di belakangnya kosong, tidak ada seorang pun. Ia menghentikan motornya, lalu melihat ke kiri dan ke kanan. Tetap tidak ada siapa-siapa. Beberapa detik kemudian, Arman kembali melanjutkan perjalanan. Namun, sepanjang jalan, perasaan tidak nyaman itu terus mengikutinya. Siang harinya, Arman tiba di rumah. Ia menceritakan kejadian itu kepada Rina. Rina mengira suaminya hanya kelelahan, karena beberapa hari terakhir Arman memang sering kurang tidur. Arman pun tidak membahasnya lagi. Malam kembali tiba. Arman memejamkan mata. Namun, mimpi itu datang lagi. Kali ini, air sungai tidak lagi tenang. Arusnya mulai bergerak. Semakin lama, semakin deras. Di kejauhan, terlihat puluhan orang berdiri di tepi sungai. Mereka membelakangi Arman. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Arman mencoba memanggil mereka. Tidak ada satupun yang menoleh. Beberapa saat kemudian, satu persatu melangkah ke dalam sungai. Tubuh mereka perlahan menghilang di telan air yang semakin keruh. Arman berusaha berlari, namun kakinya terasa sangat berat. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, air sungai tiba-tiba naik dengan sangat cepat. Arman ikut terseret. Ia berusaha menggapai apapun yang ada di sekitarnya, namun tidak ada yang bisa dipegang. Sesaat sebelum tubuhnya tenggelam, Arman kembali terbangun dengan napas yang memburu. Ia terduduk di tepi tempat tidur. Jantungnya berdetak sangat kencang. Di luar rumah, hari masih gelap. Arman memandang jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. 1 jam lagi. Ia harus kembali berangkat menuju pasar induk. Pagi itu Arman terbangun dengan tubuh yang masih terasa lemas. Mimpi semalam terus terbayang di kepalanya. Meski begitu, ia tetap bersiap berangkat. Seperti biasanya, Arman meninggalkan rumah pukul 3 dini hari. Perjalanan menuju pasar induk berlangsung tanpa kendala. Ia membeli berbagai sayur dan bumbu dapur. Kemudian menunaikan salat subuh di masjid dekat pasar. Selesai salat, Arman berdiri cukup lama
di samping motornya. Pikirannya masih dipenuhi mimpi semalam. Untuk pertama kalinya, Arman memutuskan tidak melewati desa di pinggir sungai. Ia langsung menuju desa langganan yang lain. Sejak pagi hingga menjelang siang, pembeli datang silih berganti. Namun jumlahnya jauh lebih sedikit dari biasanya. Banyak sayur masih tersisa. Arman harus berkeliling lebih jauh. Hingga siang hari, rak kayunya masih belum juga kosong. Saat pulang ke rumah, wajah Arman terlihat murung. Rina langsung menyadarinya. Hasil jualan hari itu tidak sebaik beberapa hari sebelumnya. Malam harinya, Arman tidur seperti biasa. Anehnya, tidak ada mimpi. Ia tidur hingga pagi tanpa terbangun sekalipun. Keesokan harinya, Arman kembali menjalani rutinitasnya. Namun kali ini, ia memilih kembali melewati desa di pinggir sungai. Belum sempat motornya berhenti, para ibu-ibu sudah berdiri di tepi jalan, seolah mereka sudah menunggu kedatangannya. Arman kembali membuka rak kayunya. Warga mulai membeli sayur seperti biasanya. Tidak ada yang berubah. Jenis sayur yang dibeli tetap sama, jumlahnya juga tetap sama. Namun, pagi itu, Arman melihat sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Di antara para pembeli, seorang ibu berdiri sambil menggendong seorang anak kecil. Tubuh anak itu basah kuyup, pakaiannya dipenuhi lumpur. Air menetes perlahan dari ujung bajunya. Namun, anak itu tidak bergerak. Ia hanya menatap Arman dengan tatapan kosong. Arman berusaha mengalihkan pandangan. Ia melayani pembeli yang lain. Saat kembali menoleh, ibu dan anak itu sudah tidak ada. Padahal jalan di depan mereka lurus. Tidak ada gang ataupun persimpangan. Arman mencoba menenangkan pikirannya. Ia kembali melanjutkan jualan. Setelah keluar dari desa itu, dagangannya kembali laris. Hampir setiap desa yang ia datangi, selalu ada pembeli. Menjelang siang, sayurnya kembali hampir habis. Namun, saat sedang melayani seorang pembeli di desa lain, terdengar suara seorang perempuan berbisik tepat di dekat telinganya. "Terima kasih. Terima kasih." Arman spontan menoleh. Seorang ibu yang sedang membeli cabai ikut menatapnya dengan heran. Ia bertanya, apakah ada sesuatu? Arman hanya menggeleng pelan. Beberapa saat kemudian, ia kembali melanjutkan jualannya. Meski begitu, sejak siang hingga perjalanan pulang, perasaan sedang diawasi tidak pernah benar-benar hilang. Malam itu, Arman kembali memejamkan mata. Ia berharap bisa tidur nyenyak. Namun, harapan itu tidak terjadi. Di dalam mimpinya, ia kembali berdiri di tepi sungai. Kali ini, langit terlihat jauh lebih gelap. Air sungai berubah keruh. Potongan kayu mulai hanyut mengikuti arus. Tak lama kemudian, terdengar suara orang-orang berteriak meminta tolong. Arman menoleh ke segala arah. Puluhan warga berlarian di sepanjang tepian sungai. Mereka berusaha menyelamatkan diri. Namun, dari arah hulu, air berwarna coklat pekat datang dengan sangat cepat. Arman berdiri terpaku. Banjir itu semakin mendekat, semakin besar, hingga akhirnya menelan seluruh pandangannya. Arman terbangun dengan napas yang memburu. Jantungnya berdetak sangat kencang. Mimpi itu terasa begitu nyata. Beberapa saat, ia hanya duduk di tepi tempat tidur, berusaha menenangkan pikirannya. Rina yang baru terbangun melihat wajah suaminya. Ia bertanya, apakah Arman kembali bermimpi? Arman mengangguk pelan. Sudah beberapa malam terakhir, mimpi yang sama terus datang. Hanya saja, setiap malam selalu terasa lebih jelas. Rina menyarankan agar Arman beristirahat sehari. Namun, Arman menggeleng. Menurutnya, mereka sedang membutuhkan uang. Ia tidak ingin kehilangan pembeli yang selama ini membuat dagangannya hampir selalu habis. Pukul 3 dini hari, Arman kembali berangkat menuju pasar induk. Seperti biasa, ia membeli berbagai sayur dan bumbu dapur. Setelah menunaikan salat subuh, ia langsung mengendarai motornya menuju desa di pinggir sungai. Kabut pagi terasa lebih tebal dari biasanya. Jarak pandang hanya beberapa meter. Saat memasuki desa, suasananya masih sama. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar. Para ibu-ibu mulai berdatangan. Mereka kembali membeli sayur yang sama, dengan jumlah yang sama. Namun, pagi itu, Arman mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah ia sadari. Beberapa dinding rumah tampak dipenuhi lumpur. Sebagian pagar terlihat patah. Ada papan kayu
yang tersangkut di batang pohon, seolah pernah terbawa arus air yang sangat deras. Anehnya, tidak ada satupun warga yang terlihat memperbaikinya. Mereka tetap menjalani aktivitas seperti biasa, seolah semua itu tidak pernah ada. Arman mencoba mengabaikannya. Ia ingin segera menyelesaikan jualannya. Saat pembeli terakhir pergi, Arman menutup kembali rak kayunya, lalu menyalakan mesin motor. Baru beberapa meter meninggalkan desa, langit yang semula cerah mendadak berubah gelap. Angin bertiup semakin kencang. Pepohonan di tepi sungai mulai bergoyang. Arman memperlambat laju motornya. Beberapa detik kemudian, terdengar suara gemuruh dari arah hulu sungai. Suara itu semakin lama semakin keras. Arman menghentikan motornya. Ia menoleh ke arah sungai. Dari kejauhan, air berwarna coklat pekat melaju dengan sangat cepat, membawa batang pohon, potongan kayu, dan berbagai puing. Arman langsung memutar motornya. Namun, semuanya sudah terlambat. Arus banjir bandang datang menghantam tepian sungai. Dalam sekejap, rumah-rumah kayu mulai roboh. Warga berlarian ke segala arah. Jeritan memenuhi seluruh desa. Arman memacu motornya sekuat tenaga. Namun, jalan di depannya mulai dipenuhi air. Arus semakin deras. Motor yang dikendarainya kehilangan keseimbangan. Arman terjatuh. Tubuhnya langsung terseret arus. Ia berusaha meraih apapun yang ada di sekitarnya. Namun, semuanya ikut hanyut. Di tengah derasnya air, Arman melihat para warga yang selama ini membeli sayurnya. Mereka ikut terseret. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang meminta tolong. Mereka hanya menatap Arman dengan tatapan yang sama. Tatapan kosong. Tatapan yang selama ini selalu ia lihat setiap pagi. Arman mencoba berenang ke permukaan. Namun, arus terus menarik tubuhnya. Air sungai memenuhi hidung dan mulutnya. Pandangannya mulai kabur. Kesadarannya perlahan menghilang. Menjelang siang, Rina mulai merasa heran. Biasanya, Arman sudah memberi kabar saat selesai berjualan. Namun, hari itu tidak ada satupun pesan yang masuk. Rina mencoba menghubungi ponsel Arman. Panggilannya tidak tersambung. Ia mencoba beberapa kali lagi. Hasilnya tetap sama. Rina mulai gelisah. Ia keluar rumah sambil terus melihat ke arah jalan, berharap Arman segera pulang. Namun, hingga sore hari, motor Arman tidak juga terlihat. Rina akhirnya meminta bantuan para tetangga. Beberapa warga langsung bersedia membantu. Mereka berpencar mencari Arman. Ada yang menuju pasar induk, ada yang menyusuri jalan yang biasa dilewati Arman. Sebagian lagi mencari ke desa-desa tempat Arman sering berjualan. Namun, hingga malam, tidak seorang pun menemukan keberadaan Arman. Pencarian terus dilanjutkan. Saat menyusuri tepian sungai, salah seorang warga melihat sebuah motor tergeletak di semak-semak. Di belakangnya masih terpasang rak kayu. Motor itu adalah milik Arman. Tidak jauh dari sana, Arman ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tubuhnya basah, dipenuhi lumpur. Namun, tidak terlihat luka sedikit pun, yang membuat warga semakin bingung. Seluruh sayur yang dibawanya sudah tidak ada. Padahal, rak kayunya masih terpasang utuh. Warga segera membawa Arman ke puskesmas. Dokter langsung melakukan pemeriksaan. Tekanan darah Arman normal. Denyut nadinya juga baik. Tidak ada patah tulang. Tidak ada luka benturan. Dokter mengatakan kondisi Arman sehat. Kemungkinan ia hanya pingsan karena kelelahan. Beberapa jam kemudian, Arman perlahan membuka matanya. Ia langsung terduduk. Napasnya masih terasa berat. Hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah banjir bandang itu. Arman segera menceritakan semua yang dialaminya. Ia bercerita tentang desa yang hancur diterjang arus, tentang rumah yang hanyut, tentang warga yang berlari menyelamatkan diri, dan tentang dirinya yang ikut terseret derasnya air sungai. Ruangan itu mendadak hening. Semua orang saling berpandangan. Salah seorang warga akhirnya angkat bicara. Ia mengatakan bahwa sejak kemarin tidak pernah terjadi banjir. Cuaca di daerah itu justru cerah. Sungai pun tetap mengalir seperti biasanya. Arman menggeleng pelan. Ia sangat yakin dengan apa yang dialaminya. Baginya, semua itu terasa
begitu nyata. Namun semakin ia mencoba menjelaskan, semakin sulit orang-orang mempercayainya. Arman akhirnya terdiam. Ia memilih menghentikan penjelasannya karena ia sendiri sudah tidak tahu lagi bagaimana harus meyakinkan mereka. Menjelang siang keesokan harinya, Arman diperbolehkan pulang. Sepanjang perjalanan menuju rumah, bayangan desa di pinggir sungai itu terus memenuhi pikirannya. Malam harinya, Arman masih belum bisa memejamkan mata. Setiap kali menutup mata, bayangan banjir bandang itu kembali muncul. Rina yang melihat keadaan suaminya hanya bisa menemani di sampingnya. Tidak lama kemudian, terdengar seseorang mengetuk pintu rumah. Rina segera membukakan pintu. Di depan rumah, berdiri seorang kakek tua. Di sampingnya, terparkir sebuah sepeda ontel. Kakek itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Hasan. Arman dan Rina mempersilahkan beliau masuk. Belum sempat, Arman bertanya. Pak Hasan lebih dulu mengatakan bahwa ia mengetahui apa yang dialami Arman. Arman langsung menatap wajah kakek itu. Pak Hasan kemudian bercerita, puluhan tahun yang lalu, di pinggir sungai itu memang pernah berdiri sebuah desa. Desa kecil yang dihuni puluhan keluarga. Suatu dini hari, banjir bandang datang tanpa peringatan. Arusnya sangat besar, menghancurkan seluruh rumah dan menyeret semua warga yang masih berada di dalamnya. Tidak ada seorang pun yang berhasil selamat. Pak Hasan mengaku tinggal di desa sebelah saat peristiwa itu terjadi. Beliau ikut membantu mencari para korban. Namun, banyak jasad baru ditemukan beberapa hari kemudian. Sebagian bahkan ditemukan jauh mengikuti aliran sungai. Pak Hasan terdiam sejenak, lalu kembali melanjutkan ceritanya. Sejak peristiwa itu, sesekali masih ada orang yang mengaku melihat desa tersebut muncul kembali. Namun, tidak semua orang dapat melihatnya. Hanya orang-orang tertentu yang tanpa sengaja melewati tempat itu. Arman mendengarkan semua penjelasan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kini ia mulai memahami semua keanehan yang selama ini dialaminya. Tatapan para warga, mimpi yang terus berulang, bisikan yang selalu terdengar, dan banjir bandang yang seolah benar-benar menyeret dirinya. Keesokan paginya, Arman memutuskan tidak berjualan. Ia mengendarai motornya menuju lokasi desa itu. Sesampainya di sana, Arman turun dari motor, lalu berjalan perlahan menuju tempat yang selama ini selalu ramai oleh para pembeli. Namun, di hadapannya hanya ada semak belukar yang tumbuh rapat. Pepohonan liar memenuhi tepian sungai. Tidak ada rumah, tidak ada jalan setapak, tidak ada bekas permukiman. Arman berdiri cukup lama. Pandangannya tertuju ke arah aliran sungai yang mengalir tenang. Sulit baginya mempercayai bahwa di tempat itu ia pernah berjualan hampir setiap pagi. Sejak hari itu, Arman tetap melanjutkan usahanya sebagai pedagang sayur keliling. Namun, ia tidak pernah lagi memulai rute jualannya dari jalan di pinggir sungai tersebut. Karena ada pengalaman yang lebih baik dijadikan pelajaran daripada mencoba mengulanginya kembali. Demikianlah cerita kali ini. Semoga kisah yang telah kita dengarkan kali ini bisa menemani kalian yang sedang beraktivitas dalam perjalanan ataupun sekadar menjadi teman saat beristirahat maupun sebelum tidur. Tuliskan pendapat kalian tentang cerita kali ini di kolom komentar. Dan jika kalian memiliki pengalaman horor atau pernah mendengar kisah misteri yang diceritakan oleh keluarga, teman, maupun orang-orang di sekitar kalian, jangan ragu untuk membagikannya di kolom komentar. Siapa tahu cerita tersebut bisa menjadi inspirasi untuk kisah-kisah berikutnya di waktu sunyi. Jika kalian menyukai cerita horor seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan bagikan juga kisah ini kepada teman, sahabat, atau keluarga kalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan menemani saya hingga akhir cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di waktu sunyi.